Sobat Sipil, balik lagi di HMS Talk. Kali ini kalian bakal ditemenin sama aku, Devita dari Sipil 20 dan aku Momo dari Sipil 20. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngapain nih? Karena kan setupnya udah gelap gini nih. Kita mau bahas apa sih? Menurutku ini kayaknya mengenai hal-hal mistis sih. Soalnya udah kayak hawa-hawanya nih bulu rambutku aja nih berdiri. Gak mungkin kan ini kita cerita tentang fabel gitu. Iya nggak tuh? Kita cerita tentang ini ya, kebun binatang Juruk. Coba kalian jawab kayak Dora gitu. Apa sih? Kita mau bahas apa sih? Kurang keras. Sekali lagi. Hah? Bener banget. Kita hari ini akan membahas mengenai cerita tentang horor, terutama yang ada di FT. Jadi buat kalian yang mungkin tadi ketawa ngeliat kita, sekarang stop senyum-senyum ketawa, karena kita bakal bahas-bahas hal yang menyeramkan. Kita lanjut aja ke cerita yang pertama. Nah, disclaimer dulu nih ya, ini cerita-cerita yang ada ini bukan murni pengalaman kita, karena seperti yang kemarin udah di-share nih guys ke Sobat Sipil sekalian. Jadi kan kemarin kan udah ngisi submission nih, cerita horor pengalaman kalian. Jadi hari ini bakal kita bacain semuanya. beberapa di antaranya pasti ada yang ceritanya kalian. Betul, jadi kalian dengerin sampai habis, siapa tahu kan cerita kalian. Kita lanjut aja ke cerita yang pertama, gimana daripada kelamaan kan? Oke. Ini udah jam 10 malam juga ya. Iya, agak horor gitu ya suasana di sini. Ini cerita pertama nih, latar belakangnya ada di gedung 4. Gedung 4 tuh tempat gimana kita kuliah ya, ruang kelas yang kita tepati. Nah, cerita dari Sender, dia bilang nih kalau di kelas 4102 sama 407 sih biasanya itu tuh sering banget ada perempuan rambut pendek. Nah, awalnya teman-teman si Sender nih nggak percaya, tapi lama-lama mereka jadi kayak percaya, bahkan ada yang sampai ketempelan. Nah, mereka nih, si Sender dan kawan-kawannya biasa nyebut perempuan itu makhluk mitologi C-nya si J. Karena dulu ada orang inisialnya si J, dan si sosok ini tuh paling sering kelihatan pas lagi sama si J ini. Bahkan ada satu teman Sender nih yang terkenalnya tuh religius dan saintis banget gitu ya. Bahkan sampai takut karena ada salah satu kejadian sebelum mereka praktikum nih, dia tuh lagi duduk di selasar depan ruang dosen sendirian. Siang-siang dia mau ke parkiran ambil barang. Ini siang-siang loh. Tapi pas di Kombar dia lihat C mitologi tadi, si sosok tersebut itu ngeliatin dia sambil senyum-senyum dan melotot. Tapi untungnya nih si J tadi, si orang yang inisial J itu tuh datang nih tiba-tiba. Jadi si teman Sender yang religius dan saintis itu tuh langsung balik sadar gitu. Nah, dari cerita ini tanggapan dari kamu gimana, Mo? Kalau tanggapan dari aku ya, kayaknya ini ngeri banget sih kalau udah keluar di siang-siang hari. Biasanya kan teman-teman ngerasa kalau udah ngerasa horor waktu di malam hari kan. Tapi ini di siang-siang. Coba bayangkan. Bayangkan. Salah, Kak. Coba kalau kalian bayangkan di posisinya ada di temennya itu. Aku pulang sih jadi praktikum. Tapi bisa jadi, ini kan siang ya, mungkin aja nih si temen Sender nih emang kayak lagi pusing. Apalagi kan dia mau praktikum ya, jadi kayak dia agak halu gitu loh. Iya sih, mungkin itu ya, banyak pikiran ya. Biasanya kalau saya lihat di Twitter gitu, kalau orang banyak pikiran mesti pikirannya kemana-mana. Ya, karena pikirannya banyak ya. Iya kayak gitu. Kita lanjut Sorry. berikutnya. Oke. Nah ini pasti kalian tahu, pernah denger nih. Udah pernah belum? Waduh, pasti mikirnya belum cerita mas, gitu. Sorry. Kayak kebawaan bercanda TV ya. Gimik ya, maaf ya. Oke, di sini kita lanjut ke cerita selanjutnya dari Sender. Sendernya ini dari 081223 sekian. Ada mitos nih, penjual bakso atau siomay di GD5
Gedung kan? Oh gedung, sorry. Gedung 5. Ini tulisnya GD ini. Di atasnya lab struktur, lorong, jalan di depan ruang dosen. Ini kalau kataku ya, ini kan gedung 5 itu seberangnya UPT. Ini UPT, all you can eat, dibayar sama dosen sih kalau kataku. Iya sih, menurutku juga gitu sih. Kayak ini dosen ulang tahun terus ngadain all you can eat bakso UPT. Nah ini kan di atas lab struktur pula kan. Karena kalau mau di lab struktur kan penuh, nggak mungkin kita masukin gerobak di situ kan. Jadi di atas lab struktur, masuk akal sih ya. Iya nih, ini kamu tahu mitos artinya apa nggak mitos? Apa tuh kak? Mitos itu artinya misteri botak pelontos. Itu bercandaan SMA SMP. Gak ada ya? Tahu. Aneh lah SMP dia nih. Kita lanjut ke cerita berikutnya aja ya. Ingat mitos singkatan. Sebelum menjadi makin aneh. Ini cerita berikutnya nih. Dapat cerita dari teman lagi. Si Sender ini dapat cerita dari teman. Jadi si teman Sender ini ngerjain proposal lomba di Mastek. Sebelum kalian bingung Mastek itu apa, Mastek adalah masjid teknik. Dan dia ngerjainnya tengah malam. Oke, dari sampai sini saja aku udah tahu ya ini salah siapa. Nah, kebetulan teman Sender nih dan timnya selesai sekitar jam 1 dan mau pulang. Nah, motor itu diparkir di pinggir jalan depan Komlam. Kalian tahu kan di Komlam tuh ada pinggir jalan. Ini Komlamnya Komlam lele apa Komlam? Komlam lama kak, yang di dekat Mastek ya. Itu dari tahu kolam gitu. Oh, kolam lele. Maaf. Salah gitu. Nah, kita lanjut. Nah, jadi parkir motor itu yang di dekat jalan tuh yang di Komlam dan yang ada pot-pot besar. Nah, si teman Sender ini dijemput di sekitar situ dan entah kenapa tiba-tiba dia ngeliat Candy Ghost. Tahu kan Candy Ghost apa? Hantu yang kayak permen? Bukan, ini kayak itu hantunya kayak di Crush nggak tuh? Bukan nih. Pink dong warnanya. Nggak serem kalau kayak gitu. Nah, lanjut ya, tau lah ya yang kayak kacang. Saya hantu kayak kacang. Iya. Iya kan? Bener. Jadi udah langsung aja ya. Candy Ghost itu pocinkai ya guys. Ada 3, 2 besar, 1 kecil. Nampak seperti keluarga. Kayaknya sih yang kecil nih kalau kata Sender tuh anaknya. Nah, dia kira dia halu. Nah, teman Sender nih nanya deh ke temen-temennya, bener gak sih yang dia lihat? Ternyata bener, mereka ngeliat hal yang sama. Jadi ya ceritanya sih mereka semua tuh satu tim yang ngerjain proposal lomba tuh ngeliat Candy Ghost di Komlang. Beneran merinding. Ini kalau tanggapanku ya, aku bukan pengen menyalahkan teman Sender, tapi ya kita berpikirlah menggunakan nalar manusia. Siapa yang mau ngerjain proposal sampai jam 1 malam di Mastek pulang? Kayak tanpa ada episode ini pun juga kan tahu gimana horornya kampus kita. Ya sih, kalau menurutku ya dari saranku, daripada kalian malam-malam di Mastek, deket-deket Mastek itu kan ya kan udah sepi banget kan. Ya saran lu pindah lah ke tempat yang lebih tenang apa terang gitu. Di mana tuh Kak? Di danau. Nggak lebih baik. Ya mungkin Argo Budaya juga bisa ya. Kan enggak bercanda, mungkin bisa tempat kafe gitu ya. Ya gitu. Lebih baik. Lanjut. Nah nih, ada dari cerita Sender selanjutnya nih. Pasti kalian udah gak sabar kan? Masa? Sabar gak? Enggak. Merinding banget. Ini bener-bener. Ini, baru banget nih. Alarm guys. Bukan jump scare tapi alarm. Lagi nungguin. Mereka nungguin. Oke. Ini nih, dapat cerita nih dari teman-teman Sender nih. Ini tepatnya di tempat magang. Berarti Sendernya angkatan 19 nih. betul. Nggak tahu, siapa tahu 18. Oh iya, siapa tahu sampai 2100, 1990, Bisa jadi. 1700. Belum ada nggak? Oh ya belum ada, sorry. Jadi gini nih sih, ceritanya ya. Emang sih banyak cerita. Ya, soalnya dengan tanda kutip. Nah ini. Sender sih bilang tanda kutip ya. Jadi, tapi ya aneh ya. Mungkin ini. Mungkin aneh menurut dia. Ya. Jadi ya di pekerjaan spoon pile. Oh sorry ya guys, saya bahasa Inggrisnya kurang. Di pekerjaan spoon pile
lagi ketunda karena hammernya rusak. Nah, pas lagi dibenerin, tiba-tiba si hammernya nyala sendiri. Gak ada angin, gak ada tornado, gak ada api, gak ada kamu. Aduh, ganti genre dong kak. Ini lanjut kak. Pasti mereka ngiranya nggak ada hujan. Padahal kita nggak pakai gak ada hujan. Terkecoh kalian. Ini udah kita persiapin ya gimmick kayak gini ya. Ini gimmick ya. Apakah mereka sekuat itu ya? Biar bisa ngangkat beban hammer yang bebannya sampai 18 ton. Menurut kamu bisa nggak sih setan ngangkat hammer 18 ton? Bisa, kan ini lagi di proyek ya. Biasa ngangkat beban hujan, beban gempa, beban merata. Iya sih, ini kayaknya mungkin ini hantu statika. Iya. Nggak ada. Kita nggak ada yang tahu gitu kan. Kita lanjut. Hantu huluk. Hulk. Sorry. Gini. Nah nih, kalau dari cerita awal yang itu aja sih, ini juga dia nyeritain tentang temennya nih. Waktu di tempat magang, temennya nih ngelihat ada Mbak Kunto Aji ya. jadi nggak horor, jadi lucu ini. Ini pasti kalian mikirnya Kunti kan, padahal enggak. Ini Kunto Aji tapi gondrong. Nah, ternyata melihat dari Mbak Kunti di pohon dan ada Om Pocinkai juga nih di pinggiran proyek. Kasihan banget dia berdiri sendiri. Apakah mereka lagi KDRT ya? Karena berdirinya sendiri-sendiri. Antara kalau bisa tuh nggak KDRT ya? Kalau KDRT Mbak Kuntinya dibanting sama iya. Mas Poci ini. Dicekek dibanting. Pocinya ini dong, yang lagi viral. Udah offside guys. Nih kalau menurutku gimana? Kalau menurutku ini kayak apa ya? Ini bisa jadi yang hammer lagi dibenerin tuh sendernya nggak sadar kalau udah bener. Iya sih. Ya, karena dia bilang, nah pas lagi dibenerin, tapi dia nggak tahu kalau udah bener. Ini kayaknya dia ngarang-ngarang cerita. Iya deh, aku nggak percaya lah sebelum kita membuktikannya sendiri. Biar ngirim-ngirim apa gimana nih? Besok-besok kalau ngirim yang gitu ya? Yang bener lah ya, yang kayak tadi loh yang bakso. Bakso itu. Itu aku percaya sih kalau ada. All you can eat. Lanjut, ini kalau menurutmu gimana nih? Kalau ini aku susah sih ngasih tanggapannya. Aku gampang sih. Kayak gimana coba berilah tanggapan. Jadi ini ada cerita satunya nih. Mesti kalian, wah ini aku juga gimana ngomongnya? Apa aja yang ngomongnya? Susah ya. Ini panjang banget nih ceritanya. Jadi ceritanya itu gebetan balikan sama mantannya. Berarti kamu tempat pelarian apa gimana nih ceritanya nih? Gak mau tapi sedih. Mungkin ya buat yang ngirim ini, mungkin ya untuk episode berikutnya bisa ngirim lagi untuk ini nggak cocok sama tema hari ini kalau menurutku. Tolong editing ini ya dikasih sound lagu galau ya. Tolong ya, nanti dikasih efek sound yang itu. Kasih sound. Sama biar terlihat. Oke. Jangan gitu kayak ini nggak lucu ini. Nah, ini kita lanjut ke cerita berikutnya nih ya. Nih sendernya tuh kayak baru ngalamin gitu sih. Jadi dia bilang kejadiannya tuh pas subuh. Dia baru balik dari asrama UNS karena abis nginep buat belajar UTS. Nah, pas mau keluar, dia kayak lewatin 2 gedung kosong sebelah kiri. Nih, dari sini aku udah bingung ya. Pertama, aku belum pernah keluar masuk asrama UNS dan aku nggak tahu posisi sender tuh kiri kanannya tuh di mana. Nah, lanjut aja ya. Dia bilang kalau dia diteriakin sama ditepuk tangan. Asli kalau diinget-inget merinding kata dia. Kalau aku inget nggak merinding sih karena dia subuh. Terus kayaknya dia ditepuk tangannya sama teriakin sama enggak sih? Iya sih, menurutku dia disuruh sholat subuh dulu sih. Kayak ini azan terus dia pulang. Dia takut nih. Kayak ini nggak dari asrama tapi dari Nurul Huda. Iya. Bisa jadi karena ya aku nggak percaya ini subuh kayak setan mana yang terlalu rajin untuk menarikan kamu subuh nggak tahu ceritanya. Oke, kita lanjut
cerita berikutnya. Oke. Besok lagi kalau ada cerita kasih itu ya bukti foto ya guys. Kalau bukti video. Jangan kok video. Kalau beneran? Kayak film keramat. Oke. Cerita berikutnya nih Kak. Ada apa? Karena teman-teman saya udah ngasih kiriman tentang ceritanya ya guys. Pasti kalian juga berharap kan kita mau bercerita juga. Nah kita. Aku nggak berharap sih Kak. Kamu nggak berharap? Aku nggak berharap. Tapi mungkin yang lain berharap. Ya. Karena kita juga mau cerita nih. Kita masing-masing juga ada cerita mengenai tentang kejadian horor di teknik gedung. Gedung berapa tuh? Gedung sate loh. Aku gedung 5 aja deh. Gedung 5, oke. Oke, karena kita juga punya tentang cerita horor, langsung aja dari cerita Devita dulu nih. Oke. Kalau aku ya, aku sebenarnya nggak di gedung 5. Kalau cerita aku tuh ada di komunal lama. Yang di belakang gedung 4. Yang dekat Mastek tadi lah ya, yang cerita Candy Ghost itu. Nah, tapi kalau yang kulit itu bukan Candy Ghost, tapi nggak berwujud sih sebenarnya. Nah, terus apa? Angin? Putih. Oh, putih. Fung gitu banget. Nah, itu tuh emang posisi itu malam, tapi nggak semalam sender yang tadi ya. Kalau sender itu kemalaman banget, jam 1 aku juga nggak mau jam segitu di kampus. Jadi kayak masih sekitar jam 8-an lah, jam 8, jam setengah 9 itu kan masih wajar lah manusia beraktivitas jam segitu kan. Nah, itu tuh aku nggak sendiri tuh, aku rame-rame, banyak banget, lebih dari 10 orang tuh di Komlam. Nah itu kalian tahu kan kalau di Komlam tuh kan ada yang deket jalanan belok itu ada apa sih, area terbuka hijau. Ya ini gambarnya seperti ini ya. Nah di situ tuh aku ngeliat kan tuh ada pohon-pohon, itu tuh kayak ada putih-putih gitu lewat. Ini disclaimer dulu, aku tidak bengong karena emang aku tuh habis ngobrol, cuman kayak ada yang lewat gitu kan. Cuman ya udah, ya merinding sih dikit, merinding, cuman kayak karena aku tahu di situ emang banyak teman-temannya Candy Ghost, jadi kayak ya udah gitu loh. Sama di itu kan belakangnya langsung kan isi, itu ada pohon-pohon kan. Nah ini yang sebenarnya bikin aku kaget karena tuh posisinya juga lagi rame-rame. Itu tuh kayak ada yang jatuh, dan jatuhnya tuh bener-bener jatuh dari bawah, dari atas dong kan jatuh Kak, bukan terbang. Jadi nggak serem loh kita aku nih loh. Terus jadi jatuh dari pohon. Tapi kayak biasanya aku pikir tuh burung ya, tapi ternyata bukan burung. Taunya dia tuh kayak bulan putih toh. Terus Kan setelah aku pikir dengan logika kan nggak mungkin ya burung bulat dan warnanya putih. Ada sih warna burung warna putih kan nggak bulat gitu loh. Itu aja sih kalau kita horor. Jadi ya mungkin buat sender yang tadi bilang temennya ngeliat Candy Ghost di Komplon, ya itu emang sebenarnya benar sih, cuman ya karena kamu kemalaman aja, jadi dia menampakkan diri. Karena biasanya dia cuma kayak putih-putih lewat, udah nggak serem sih kalau buat aku, karena udah biasa. Kamu berarti udah punya ilmu? Enggak, bukan punya ilmu. Ya wajar itu loh lewat. Ya nggak lihat yang lihat itu enggak. Tak kira kamu pendidikan di Hogwarts bagaimana jadi paham? Aduh, aku nggak tahu mau nanggepin apa yang ini. Mending kamu lanjut cerita kamu aja deh. Oke, pasti kalian itu kan nungguin cerita dari aku. Oke, cerita dari aku nih. Ini cukup serius ya ceritanya ya guys. Biar kita membangun suasana. Oke. Tolong teman-temannya yang belakang suruh diem ya. Jangan berhenti senyum-senyum ya. Oke, jadi ceritanya itu waktu malam-malam ya. Itu aku ngembaliin barang di sekretariat HMS, tepatnya di gedung 5. Itu kejadiannya di malam Jumat kayaknya. Masa? Aku ingat banget itu malam Jumat, soalnya besoknya aku gak Jumatan sih. Oke, balik lagi. Itu udah malam-malam banget. Udah sepi lah, di gedung 5 tuh udah sepi, udah gak ada siapa-siapa. Malamnya jam berapa tuh Kak? Malamnya jam berapa? Kebetulan waktu itu aku ngecek jam 6.15 ya. Itu masih sore. Ya itu menurutku udah malam itu Isya juga belum. Lah aku jam 8 tidur ya. Lanjut lah. Ya kan itu urusan jam kan masing-masing. Oke. Itu udah sepi banget. Aku mau bawain barang
udah ngelewati pintu masuk dari gedung 5 jalan. Pas jalan ada ya gitu. Kamu kentut. Nggak mungkin kalau aku ngentut Kan pasti aku ngerasain. Ya, tapi itu sepi kan? Kalau ngentut aku ngerasain lah, masa aku bokongku masa ya. Mungkin kurang komunikasi. Aduh. Terus jalan lagi beberapa langkah kemudian masih ada gitu. Terus aku ngecium bau melati di bagian gedung 5. Oh. Terus itu ada itu kali tijus teh melati tumpah. Tijus kan nggak bisa dibawa ya, kan air. Kan bau. Oh iya. Nggak mencium kah kau? Pas COVID. Oh. Terus habis itu aku jalan lagi mau sampai ke pintu gerbang sekretariat HMS, masih ada suara lagi. Itu suara semakin dekat. Jadi kalau semakin dekat tuh katanya semakin jauh. Ya nggak tahu ya. Ya katanya sih gitu. Pokoknya baunya juga semakin semerbak sih, bau melatinya tuh ya. Terus ya, soalnya aku kan orangnya skeptis gitu ya. Pada waktu itu ya, aku orangnya skeptis masalah tentang kayak gitu. Aku beranilah, apa tuh ki? Ini apa loh? Tak ampiri, tak cariin suaranya. Ternyata Semakin besar, semakin aku tahu, aku bisa nebak ini. apa? Aku tahu parfum pengaruh ruangan yang wangi. Tiap berapa menit sekali, aku tahu lah. Kok sebut bocor kayak sih itu? Bukan. Ini anak serius nggak? Iya itu, jadi ini tuh Stella Matic. Jadi sebenarnya tidak ada cerita yang perlu horor ya guys di FT ini ya. Selagi kalian tetap waras dan tidak mengungsi. Kalau menurutku itu sih. Nah emang kita tuh hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut gitu. Jadi nggak usah takut, santai aja selagi kita tidak mengganggu. Betul. Betul banget sih. Kalau dari aku juga mungkin teman-teman di sini masih ada yang skeptis atau yang takut atau gimana, itu terserah kalian ya untuk menindaki hal-hal kayak gitu. Itu tergantung masing-masing dari kalian, karena sebenarnya itu dalam agama diciptakan berdampingan antara manusia dan juga jin ya, teman-teman. Jadi gimana pun juga kita tetap harus saling menghargai dimanapun itu berada. Apalagi kita di Solo ini, kita harus menghargai namanya adat istiadat, ada unggah-ungguh juga, menghormati tempat yang sakral dan sebagainya. Betul, aku setuju sama yang Mas Momo bilang. Jadi pesannya adalah buat kalian tetap menghargai apapun, siapapun, dan dimanapun kalian berada. Karena kan kita nggak pernah tahu ya siapa yang kita hadapi, apa yang akan kita hadapi, dan ya hantu tuh emang ada sebenarnya, cuman tidak semua orang bisa lihat gitu sih. Jadi kayaknya cukup nggak sih untuk HMS Talk pada hari ini, karena kayak aku udah merinding banget di sini bacain cerita-cerita kalian dan dengerin cerita dari Mas Momo barusan tuh aku super merinding sih, kayak merinding banget, nggak bohong. Di luar nalar ya itu ceritaku tuh ya. Itu di luar nalar banget, kayak mind blowing lah ya istilahnya. Oke. Jadi mungkin segitu aja kali ya untuk HMS Talk hari ini. Aku Devita dari Sipil 20 dan aku Momo dari Sontoloyo pamit undur diri. Makasih untuk teman-teman yang udah bersedia dengerin dan nonton HMS Talk pada hari ini. Yeay, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share link YouTube-nya ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa follow Spotify HMS Talk. Jangan lupa didengar juga podcast HMS Talk di Spotify. Dadah, sampai jumpa di HMS Talk di episode berikutnya. Bye.